Welcome to my channel. Ya, nggak kerasa 2 minggu lagi kita akan menghadapi Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C, di mana Indonesia akan menghadapi Australia tanggal 20 Maret di Sydney Football Stadium dan selang 5 hari akan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Nah, tentunya Patrick Kluivert dan juga tim pasti sudah mempersiapkan strategi, taktik dan juga komposisi tim yang akan dibawa ke Australia nanti. Mungkin 90% atau at least 80% lah, kita mungkin sudah bisa menebak siapa saja pemain yang akan dibawa. Nah, tentunya kemarin di edisi-edisi terdahulu gue sudah sempat menyinggung soal lini sisi kiri ya, sisi kiri pertahanan kita yang memang luar biasa berdesak-desakan di sana. Kemudian juga gue sempat menyinggung soal opsi penjaga gawang, ini lebih gampang. Dan tentunya seperti janji gue akan atau kita akan kembali membahas soal posisi di sisi kanan kali ini. Ya, jadi dari kiri ke kiper dan juga kemudian kali ini ke sisi kanan. 3 area ini kenapa gue bahas secara spesifik? Karena kita semua tahu di sini persaingannya luar biasa ketat. Ya, di kiri gue udah bahas ada 5 bahkan 6 pemain mungkin yang punya potensi untuk dipanggil ke Australia nanti. Demikian juga menjaga gawang ada Martin Paes, ada Emil Audero yang akan segera diproses untuk dinaturalisasi, dan juga bahkan ada kalau mau dimasukin Sirus Margono, Nadeo, Erando Ari. Ini adalah beberapa penjaga gawang yang bahkan juga Muhammad Tadi Satrio walaupun sedang cedera yang punya potensi untuk dipanggil, walaupun Martin Paes tetap ada di pole position. Nah, sekarang kita ke kanan. Ini juga kanan sama. Jadi luar biasa persaingan di bek kanan atau di kanan luar istilah orang dulu. Di sana ada Sandy Walsh, kita urutkan dari yang paling senior lah, yang paling duluan gabung ke tim nasional kita. Kemudian juga ada Jakob Sayuri kalau mau dimasukin di sana, bisa sebagai kanan luar, bisa sebagai forward right, macam-macam. Kemudian juga ada Kevin Dix, kemudian ada Asnawi juga di sana, ada Eleanor Renders juga. Jadi banyak, ada 5 pemain setidaknya yang punya potensi juga untuk dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam mengisi sisi kanan pertahanan tim nasional Indonesia. Nah, kita akan bedah satu persatu dari yang paling kecil kemungkinannya sampai yang atau bahkan hampir pasti nggak akan dipanggil sampai yang punya potensi dipanggil dan menjadi starter. Oke, kita awali dari Asnawi. Ya, Asnawi kalau kita lihat memang saat ini di Port FC dia cukup rutin lah, sangat reguler, penampilannya cukup bagus juga, tapi untuk bersaing di area tersebut tentunya harus menyingkirkan Sandy Walsh yang sekarang juga lumayan moncer bersama Yokohama Marinos, dan juga tentunya Kevin Dix yang gue rasa kita nggak perlu bahas terlalu panjang ya. Kita sudah tahu kualitasnya seperti apa. Meskipun di beberapa pertandingan terakhir dia nggak rutin main, bukan karena kualitas gue yakin, tapi karena ada adaptasi yang mau coba diterapkan oleh Copenhagen, karena kita tahu Kevin Dix nanti mungkin sekitar 3 bulan lagi akan hengkang, akan pindah ke Mönchengladbach. Jadi Copenhagen ingin mencoba melakukan shifting, adaptasi dengan bek kanan yang baru karena mereka harus bersiap untuk musim depan ya, supaya terbiasa. Nah itu. Nah, kembali soal Asnawi, ini ada info yang sangat kredibel yang bisa dipercaya. Jadi gua bisa kasih tahu sumbernya, tapi ini sangat dekat dengan Asnawi. Yang pasti yang bersangkutan itu menurut informasi itu tidak dipanggil oleh timnas. Ini yang gue bilang, pemanggilan timnas itu pasti sudah pelan-pelan dilakukan secara clandestine atau diam-diam itu beberapa hari sebelumnya. Ya pasti semua dokumennya sudah diurus, sudah dikasih tahu dulu ke klubnya untuk siap-siap dan seterusnya, supaya mereka bisa prepare ketika nanti berkumpul ke Jakarta dulu atau bahkan ada yang langsung ke Australia. Jadi Asnawi itu tidak dipanggil ya oleh Patrick Kluivert. Memang ini tidak mengejutkan. Ya itu tadi yang kalau gue bilang, persaingan di sisi kanan kita memang sudah luar biasa ketat ya, apalagi kalau kita bicara timnas memang penampilan dari Asnawi ini agak sedikit menurun lah begitu ya. Jadi menurun bisa secara performa dia maupun juga karena ada komparasi persaingan di situ yang kita tahu dijejali pemain-pemain baru yang lebih mumpuni ya, terutama Kevin Dix dan juga Eleanor Renders. Nah itu Asnawi. Dan yang kedua Jakob Sayuri, kalau kita mau masukin dia sebagai kanan luar lah, karena dia bisa seperti yang gue bilang tadi, bek kanan, sayap kanan, bahkan juga forward right ya, seperti ketika main di Piala Asia dia ngasih umpan ke atau kipas ke Marcelo Ferdinand. Nah, Jakob Sayuri ini dari informasi terakhir yang gue dapat tidak ada pemanggilan sampai dengan hari ini gue rekam tanggal Kamis tanggal
6 Maret itu tidak ada pemanggilan sama sekali ke Maluku Utara United. Ya, jadi hampir pastilah dia nggak dipanggil kecuali ada konstelasi yang berubah, misalnya tiba-tiba ada 2-3 bek kanan yang cedera atau apapun itu, mungkin saja dipanggil secara mendadak. Tapi sampai saat ini itu tidak ada surat dari PSSI ke Maluku Utara United atau Maluku United untuk memanggil Yaakob Sayuri, dan artinya ini sepaket nih dengan Yance. Setahu gue nih satu dipanggil, dua-duanya dipanggil, satu nggak dipanggil, yang lain satu juga nggak dipanggil, ya si kembar Sayuri ini ya. Jadi seperti itu. Jadi Asnawi dan Yaakob Sayuri itu sampai hari ini tuh tidak ada pemanggilan sama sekali. Dan kalau kita lihat Yaakob pun di Maluku Utara United, walaupun klubnya luar biasa moncer ya saat ini, jadi dari 7 kali main tidak terkalahkan, bahkan mencatatkan 4 kemenangan kalau gua nggak salah, atau 5 gitu ya, hanya 2 kali imbang. Tapi secara personal dia itu tadi ya tidak belum stabil lah begitu ya, agak sedikit turun. Dan kembali lagi tadi gue bilang, karena ada persaingan yang sangat luar biasa di sisi kanan pertahanan Indonesia. Nah, tersisalah 3 nama ini yang hampir pasti kelihatannya akan mengisi. Jadi ada berapa tuh? Ada 6 ya, Asnawi, Yaakob, ada 5, ada 5. Asnawi, Yaakob itu dicoret. Kemudian potensi yang paling besar tentunya, atau gue yakin kita sepakat, adalah Kevin Dix. Kevin Dix seperti gue bilang, seperti mirip-mirip Kelvin Verdong di kiri lah, tidak tergantikan, dan dia punya kelebihan main di beberapa posisi. Jadi di semua back gitu ya, back kanan, back CB kanan, CB tengah, CB kiri, back kiri atau LB, bahkan DM pun, ML, MR dia bisa main semua. Dan secara personal pun permainan dia itu sangat luar biasa, dan dia punya kelebihan lagi yang lain, yaitu penalty taker. Nah, jadi Kevin Dix ini sudah pasti masuk list utama dan hampir pasti juga sebagai starter. Tinggal nanti Patrick Kluivert mau menempatkan dia sebagai apa, tergantung formasinya juga, formasi mana yang dipakai oleh Patrick Kluivert. Yang pasti dia dipanggil dan kemungkinan jadi starter. Kedua adalah di sana ada Eleanor Renders. Ya, ini Eleanor Renders ini kalau kita lihat ya, ini ada dua sisi yang mengatakan dia lagi kurang. Kalau menurut gua dia tetap secara umum, kalau kita tarik sekitar 3-4 bulan terakhir selepas bulan November, itu penampilannya cukup baik. Memang ada gradasi naik dan turun, tapi secara umum dia relatif dapat minute play lah. Ya, misalnya minggu ini main, minggu ini nggak main, minggu depan main, minggu depannya lagi main, minggu depannya lagi nggak. Jadi minimal seperti itu. Jadi nggak zong-zong banget seperti mungkin Marcelino Ferdinand atau apalagi Nathan Chow yang kita tahu semua udah lama banget ya dia nggak main. Jadi itu Eleanor Renders, dan bagaimanapun juga dia main di kasta tertinggi sepak bola profesional Liga Belanda, yang mana tentu pasti itu levelnya tinggi. Kemudian tadi udah Kevin Dix, dan juga terakhir adalah, bukan terakhir ya, tapi last but not least, yaitu Sandy Walsh. Sandy Walsh bagaimanapun juga kita tahu sangat konsisten, memang agak sedikit flop ketika dia di McHellen di akhir tahun lalu, agak kurang dapat minute play, bahkan ada beberapa kali dia nggak masuk DSP. Tapi kepindahan dia ke Yokohama Marinos yang di awal-awal memang sempat dipikir orang ini hanya digunakan sebagai marketing begitu ya, seperti ketika Justin Hubner dipinjamkan ke Cerezo Osaka. Tapi kalau kita lihat di Yokohama Marinos, Sandy Walsh lebih banyak mendapatkan minute play. Kalau gua nggak salah dia udah 2 atau 3 kali starter, dan ada 1 kali dia main dari bangku cadangan, itu pun dapat minute play cukup panjang. Jadi secara filosofi ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional kita di Menara Mulia tanggal 12 Januari awal tahun ini. Nah, itu kira-kira ya pemaparan gua soal potensi para pemain back kanan atau sayap kanan yang punya kemungkinan besar untuk dipanggil ke tim nasional kita dalam menghadapi Australia dan juga Bahrain dalam waktu 2 minggu, kurang lebih 2 minggu lagi. Nah, teman-teman pasti punya preferensi tersendiri, pasti teman-teman punya pendapat tersendiri. Silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar, dan tentunya untuk kuis habis video ini gua umumkan, dan ada satu informasi yang menarik. Ya, informasi satu menarik yang nanti akan gue bikin videonya mungkin setelah inilah. Setelah ini ada 2 soal lokasi dan juga waktu pengambilan sumpah 3 pemain, yaitu Emilia Udero Mulyadi, kemudian Joe Pelupesi, dan juga satu lagi Dean James, serta satu lagi soal pemain yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert, pemain lokal ya, pemain Liga 1 yang kalian kemungkinan besar nggak akan menduga ini dipanggil oleh Patrick Kluivert. Mungkin kalau beberapa Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand kalian sudah bisa menebak, tapi ini satu pemain ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Gue juga kaget waktu mendengar, tapi siapa pemain itu dan nanti kapan gue akan
menyajikannya ke kalian. Pokoknya stay tune terus di channel Bung Harpa. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan ketika gue mengupload video-video terbaru yang kadang-kadang jamnya random. Nah teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak. Dan buat kalian yang mungkin mendengarkan ini saat berbuka puasa, selamat berbuka puasa dan sehat selalu buat kalian. Adios.